Dahulu kala, hiduplah seorang wanita miskin. Dia cuma punya satu orang putra, namanya Jack, dan satu ekor sapi yang namanya Milky White. Mereka hidup di pertanian kecil di pedesaan. Setiap harinya, Jack bantu ibunya ngelakuin pekerjaan rumah, kayak motong kayu, ngurus kebun, dan memerah susu sapi. Mereka hidup dari susu sapi ini, dan setiap pagi mereka bawa ke pasar, terus dijual. Tapi terlepas dari semua kerja keras mereka ini, Jack dan ibunya sangat miskin. Uangnya tuh ngepas banget, hampir gak cukup buat makan sehari-hari. What shall we do? What shall we do? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kata sang ibu, panik. Kita gak punya cukup uang buat beli benih tanaman tahun ini. Mau gak mau si Milky White harus kita jual. Ya udah kalau gitu mak, Jack jual ya Milky White-nya ke pasar di kota. Dia ikatlah sapinya dan dibawa jalan menuju kota. Rumah Jack ke kota kan rada jauh tuh ya. Pas di tengah perjalanan, masih jauh ke kota, tiba-tiba ada laki-laki tua yang mukanya kocak. Dia negur Jack. "Selamat pagi Jack." "Pagi juga pak," jawab Jack sambil membatin. "Kok ini orang tahu nama gua? Kenal juga enggak?" "Jack mau kemana Jack pagi-pagi gini?" "Mau ke kota buat jual si Milky White." "Iya sih, mukanya kayak tampang yang mau jual sapi." "Maksud lo apa nih pak kalau boleh tahu?" saut Jack dalam hati. Kesel si Jack. Si bapak tua celingak-celinguk ngeliat ada orang gak di sekitar situ. Habis itu dia buka kepalan tangannya. "Coba jawab, gimana cara kamu pegang 5 biji kacang polong?" "Gampil, 2 di tangan kanan, 2 di tangan kiri, 1 di mulut." "Pintar." "Pintar dasmu, kan tinggal dikekepin di satu tangan sih." "Karena kamu pintar, nih kacang polongnya, tuker sama sapimu." Haha. "Idih, bapak pikir saya on? Ogah." "Kamu gak tahu sih ini apa? Ini biji kacang ajaib. Saking ajaibnya, kalau kamu nanam ini di malam hari, pagi harinya ini bakal tumbuh sampai ke langit. Karena kamu anak baik, jadi gak apa-apa, ini bapak tuker sama sapimu." "Beneran pak? Yakin itu ajaib?" "Kalau aku bohong, kamu ambil balik sapimu." "Oke, adil, deal," kata Jack. Dia kasih sapinya, terus kantongin deh kacang polongnya. Pulanglah si Jack. Pas sampai rumah, emaknya lihat udah gak ada Milky White. Dia pun nanya, "Wah, udah kejual ya Jack? CBL cepet banget loh. Laku berapa? Cepet, gopek? Ih, jangan-jangan 1 juta nih?" tanya sang emak yang menjadi materialistis. Salah, bener dugaanku. Mama gak bisa nebak. Tada, kacang polong ajaib. Hah, dasar anak ini. Gue gak tau diuntung. Gak habis pikir emak. Bodoh kamu ya nak, bisa-bisanya sapi berharga kita si Milky White ditukar sama 5 biji kacang polong. Si Jack shock, mamanya baru pertama kali ngomelin dia sampai segitunya. Jack yang terpukul batinnya pun lari ke loteng. Dia nyesel banget sambil ngelempar kacang itu keluar jendela dengan marah. Kok aku bisa bodoh banget, aku ngancurin hati ibuku." Dia nangis sampai ketiduran. Pas Jack bangun besokan paginya, kamarnya yang biasanya terang disinari matahari, sekarang jadi gelap. Ada apa nih, pikir Jack. Dia pun ngintip keluar jendela. Betapa kagetnya si Jack pas ngeliat ada batang pohon kacang polong yang gede banget, jumbo, bahkan bisa dibilang raksasa yang menjulang tinggi ke langit. Wah, si bapak gak nipu aku. Jack langsung teriak gitu. Karena tangan Jack kecil, jadi jarak lempar biji kacang polongnya tuh gak jauh. Batang tanaman raksasa itu pun tumbuh deket banget sama jendela kamarnya si Jack.
Jadi dia lompat dari jendela kamarnya, terus dia panjatin batang pohon itu. Dedaunan dan tanaman merambat itu membentuk kayak anak tangga. Jack terus manjat sampai mencapai langit. Pas dia udah sampai atas, ternyata ada jalan lebar. Jalannya panjang dan berkelok-kelok menembus awan-awan. Dia ikutin jalan itu sampai dia nyampe di sebuah kastil yang besar. Jack yang baru bangun, belum sarapan, terus manjat dan ngelewatin jalan yang panjang, perjalanannya jauh. Dia jadi lapar. Dia ketoklah pintu kastil itu. Tak, tak, tak. Pintu kebuka, muncul raksasa wanita. Jack pun kaget, tapi dia beraniin diri buat minta makan. Maaf, tapi boleh minta makan gak tante? Aku lapar belum sarapan. Oh ya udah, masuk. Tapi cepetan ya. Kamu harus pergi sebelum suamiku pulang. Suamiku hobi makan anak kecil. Raksasa cewek itu bawa si Jack ke dapurnya. Kasih dia makan banyak. Jack buru-buru makan dengan lahap. Tapi gak lama kemudian kastil itu bergetar. Ada suara langkah kaki. Bong, 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 mendekat. Ya ampun, suamiku dateng. Gimana nih? Suamiku paling suka makan anak laki-laki yang dipanggang di atas roti. Tapi aku udah gak punya roti. Harusnya aku gak undang kamu sarapan masuk ke sini. Raksasa wanita itu suruh Jack sembunyi di dalam panci tembaga besar di atas kompor. Suaminya, sang raksasa laki-laki pun masuk. Di ikat pinggangnya ada 3 anak sapi yang digantung. Dia lepas ikatannya dan dilemparlah ke atas meja. Ayo, mana sarapanku? Aku lapar banget sampai bisa makan 3 sapi ini. Tapi bentar, bau apa ini? Vivi vo vom. Aku nyium bau darah anak kecil Inggris. Apakah dia hidup atau dia mati? Aku butuh tulangnya buat giling rotiku. Ngadi-ngadi kamu sayang, kita udah bertahun-tahun gak sarapan pakai anak laki-laki. Mandi Kih, biar nanti pas kamu balik, sarapanmu udah siap. Raksasa laki-laki itu pun pergi. Jack udah siap-siap mau lompat dari dalam panci. Mau kabur dia. Tapi raksasa cewek bilang gini, sabar, tunggu sampai dia tidur. Dia pasti tidur habis dia sarapan. Si raksasa laki balik lagi, terus dia sarapan. Dia bawa keranjang yang isinya telur-telur emas dan ayam betina putih yang kelihatannya sakit-sakitan. Raksasa itu nusuk ayam sambil menggeram. Berbaring! Ayam betina itu pun ngeluarin telur emas. Telur emas itu dimasukin raksasa ke keranjangnya. Abis itu benar dia ketiduran. Jack terpesona melihat ayam yang bisa ngeluarin telur emas, terbengong, terherman-herman. Tapi dia nunggu momen sampai si raksasa pulas. Udah gitu dia keluar dari panci dan mulai jalan pelan-pelan sambil jinjit. Pas dia mau cabut dari situ, si ayam ngomong ke dia. Please tolong aku tersiksa tiap saat disuruh bertelur sama raksasa. Bawa aku kabur dari sini. Jack bilang, oke, tapi jangan berisik ya, kita harus gercep. Sang ayam pun setuju. Jack ambil ayam ajaib itu dan lari secepat mungkin keluar kastil. Lari menyusuri jalan panjang yang berkelok-kelok dan pas ketemu batang pohonnya dia pun buru-buru turun. Pas sampai bawah, Jack pamerin ayam itu ke ibunya. Bener kan Ma, apa kata Jack juga? Kacang polongnya bener-bener ajaib. Mamanya Jack seneng banget karena si ayam bisa bertelur emas dan mereka gak perlu hidup menderita lagi sekarang. Hidup mereka tuh jauh membaik. Beberapa waktu kemudian, pas Jack lagi di luar rumah, bengong, tiba-tiba dia denger musik, nyanyian, indah banget. Dia cari dan terus cari sumber suara itu. Akhirnya ketemu. Sumbernya dari atas beanstalk. Jack yang naluriahnya kepo, mutusin buat naik lagi ke atas buat cari tahu suara apa itu. Karena dia gak pernah dengar suara seindah itu sebelumnya,
Jack pun manjat terus sampai ke atas, ketemu jalan panjang yang berkelok-kelok sampai akhirnya balik ke kastil itu lagi. Jack ngetok pintu kayak sebelumnya. Tok, tok, tok. Pas dibuka, tante raksasa langsung cemberut mukanya, kayak gak seneng ngeliat si Jack. "Kamu ngapain lagi kesini? Terakhir kamu kesini, ayamnya suami saya hilang. Kalau sampai kamu kelihatan suamiku, nanti kamu auto dimakan. Kamu gak diterima di sini." Jack yang pantang menyerah dan tak punya rasa malu sepertinya nyelinap lewat jendela. Halik nih bocah. Dia mantau sang raksasa yang lagi makan. Habis makan, raksasa itu pergi ke lemari dan ngeluarin harpa emas. Di harpa emas ini ada wajah seorang gadis muda yang kelihatan sedih. Raksasa itu nusuk harpa sambil menggeram. "Mainkan!" Dan harpa mulai memainkan nada lembut. Sementara wajahnya yang cantik menyanyikan lagu pengantar tidur. Raksasa itu pun mulai ngangkukin kepalanya. Dia tidur dan ngorok sampai rumah itu bergetar. Pas dia udah mau keluar dari dapur, dia dengar suara tangisan si harpa. "Please tolong aku, raksasa ini jahat, suruh aku mainin lagu terus setiap saat, bawa aku kabur dari sini." Jack yang gak tega pun ambil harpa itu sambil bilang, "Oke, tapi jangan berisik ya, kita harus gercep." Jack lari secepat mungkin keluar kastil, menyusuri jalan panjang yang berkelok-kelok, dan pas ketemu batang pohonnya, dia pun buru-buru turun, sama kayak tadi. Sayangnya, kali ini sang raksasa kebangun karena lagunya udah gak ada. Dia lihat Jack lagi lari-lari. Ketemu pelakunya! Dan dia pun ngejar Jack keluar kastil, menyusuri jalan dan nurunin beanstalk. Pas udah sampai bawah, Jack panggil ibunya. Emak, buruan ambil kapak." Abis itu dia tebang pohon kacangnya pakai kapak. Karena memang dia sehari-hari kerjaan yang ngurusin kebunnya, jadi dia udah biasa nebang pohon. Beanstalk pun ditebang dan putus dari atas sampai bawah. Sang raksasa pun buru-buru naik lagi. Akses dia dan Jack udah gak ada. Sekarang hidup Jack dan ibunda sangat bahagia. Mereka kaya karena punya ayam yang bertelur emas setiap hari dan Jack bisa nebus balik Milky White-nya. Harpa merdunya juga menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Mereka jadi sering datang berkunjung, kayak ada show tiap hari apa gitu. Dan Jack pun jadi terkenal. The end. Dari Dedek sampai sini aja ya. Yang butuh dongeng buat tidur, silakan tidur sekarang. Loh, masih di sini? Yang masih di sini, yuk kita masuk ke logika dongeng yang bikin orang dewasa yang denger malah makin mikir dan pusing. Logika dongeng. Yang pertama, sebenarnya ceritanya tuh banyak versi. Ada yang nyolongnya cuma sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Nagih ya bun, sekali nyolong gak ketangkep enak. Pokoknya nyolong berdasarkan keinginan. Ada juga versi yang nyolongnya karena dia kasihan dan pure nolongin si ayam dan si harpa. Tapi tetap aja, mencuri itu gak baik. Apalagi ini buat cerita anak-anak. Kok ujungnya malah happy ending? Kok si raksasa yang barangnya dicuri malah sial dan jadi karakter jahat? Kayak realita, yang dikira baik belum tentu sebaik itu. Yang dikira jahat ternyata gak sejahat itu. Ada kebingungan antara protagonis dan juga antagonis dalam cerita ini. Jadi kesannya kayak ngajarin anak-anak kalau mencuri itu baik dan tindakan heroik. Karena Jack itu hero di sini. Yang kedua, kok raksasa gak nyadar kalau ada cabang baru di dekat rumahnya? Aku tuh kepikiran terus, kenapa raksasa gak turun aja lihat-lihat ke bawah, ke rumahnya Jack? Ya kan? Apa jangan-jangan sebenarnya cabang-cabang pohon ini tuh ada banyak, makanya istrinya bilang suaminya suka makan anak laki-laki. Mungkin cabang beanstalknya Jack itu cuma satu dari antara ribuan yang nyambung ke pemukiman si raksasa. Terus muncul pertanyaan lain, kok bisa nyambungnya ke rumah raksasa itu doang? Atau jangan-jangan ke rumah raksasa yang lain juga? Dan ada Jack dan raksasa lainnya juga?
Terus bapak tua itu tuh siapa? Kok bisa kasih kacang ajaib? Apa jangan-jangan dia orang langit? Atau dia musuhnya si raksasa yang pengen ngancurin raksasa itu? Konspirasi. Yang ketiga, ibunya bisa-bisanya nggak ngomelin anaknya yang udah nyuri, bahkan ikut bantuin ngambilin kapak. Sungguh mama-mama realistis. Arti tersembunyi. Ada juga pendapat kalau sebenarnya ini bukan cerita yang ramah untuk anak-anak karena ini dikategorikan sebagai X-rated bagi sebagian orang. Menurut psikolog anak Bruno Bettelheim, cerita ini diperkirakan gambaran dari male sexual awakening. Kalau pohon kacang ini melambangkan seksualitas laki-laki, maka cerita Jack and the Beanstalk adalah cerita tentang individu laki-laki yang sedang tumbuh dewasa. Ini menurut akademisi Claire Corbett. Gak ada sapi, gak ada susu. Artinya ibunya udah menopause. Artinya Jack udah bukan anak kecil lagi maksudnya. Moral of the story. Sebenarnya moral of the story-nya adalah filosofi kepercayaan. Pertamanya kan dia tuker asal-asalan harta keluarga satu-satunya yang adalah sapinya si Milky White. Pakai kacang polong gak jelas dari orang yang gak dikenal pula. Rezekinya itu beneran kacang ajaib. Lah kalau bukan, apa dia gak abisin harta yang bisa buat dia dan ibunya makan selama sebulan? Kayak realita dan fenomena yang banyak terjadi pas orang lagi kepepet malah pakai semua yang dia punya buat kripto, saham, dan sebagainya. Yang tentu aja nggak sehoki Jack karena nemu biji kacang ajaib. Realitanya tak seindah itu, malah yang ada makin buntung. Kepercayaan ini bisa menguntungkan, at least di kasusnya si Jack, tapi juga bisa berbahaya. Moral lainnya itu tentang teori kesuksesan, memanfaatkan peluang yang dikasih hidup ke kita. Ini berlawanan sama statement aku yang barusan. Jack ini orangnya berani ambil resiko. Dia tuker sapinya pakai kacang, dia berani dalam pilihannya dan bersedia ngambil resiko. He believes in miracle. Sisi ini bagus sih buat diajarin ke anak-anak. Buat berani ngambil resiko maksudnya adalah bangun kemandirian dan keterampilan si kecil supaya bisa bertindak di luar kemampuannya. Biar mereka bisa belajar lebih baik dan lebih baik lagi. Anak-anak yang berani ngambil resiko biasanya lebih percaya pada dirinya sendiri dan lebih bisa jadi decision maker, mengambil keputusan yang baik. Kalau menurut kalian, apa moral of the story-nya? Atau kejanggalan di cerita ini? Atau kalian punya pendapat lain? Comment down below. Nah kan, gak jadi ngantuk? Thank you so much for watching, hope you guys like it and see you on my next video.